Persija Jakarta dan Persib Bandung meraih keuntungan setelah melepas Witan Sulaiman dan Putu Gede ke Bayangkara FC untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. CEO Bayangkara FC Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya mengeluarkan sejumlah uang besar untuk mendapatkan kedua pemain tersebut. Sebagai informasi, Bayangkara FC telah aktif dalam bursa transfer putaran kedua Liga 1 2023-2024 dengan melakukan pergerakan cepat, tidak hanya dalam merekrut pemain asing tetapi juga memperkuat kekuatan tim dengan pemain lokal. Pergerakan yang dilakukan Bayangkara FC pada bursa transfer memang beralasan, mengingat Bayangkara FC saat ini masih ada di juru kunci klasemen sementara. Dari 19 laga yang dimainkan, total baru 9 poin yang mampu dikemas. Namun pergolakan terjadi ketika Bayangkara FC meresmikan Putu Gede Juni Antara dari Persib dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, di mana kedua nama itu merupakan pemain baru yang akan memperkuat Bayangkara FC untuk menambah kekuatan di putaran kedua. Sumarji menerangkan, jika proses perekrutan kedua pemain tersebut sudah sesuai prosedur. Diterangkan Sumarji, jika awal kepindahannya pihak Persib, Putu Gede dan Bayangkara FC sudah sepakat jika bek kanan tersebut bisa kembali ditarik ke tim milik Kepolisian Republik Indonesia itu jika dibutuhkan. Dari awal kepindahan, pihak Bayangkara FC, manajemen Persib dan Putu sendiri sudah sepakat jika Putu dibutuhkan kembali ke Bayangkara FC, maka pihak Persib harus melepasnya. Tidak hanya asal melepas, kami dari pihak Bayangkara FC juga membayarkan kompensasi pelepasan Putu kepada pihak Persib. Jadi kabar yang selama ini beredar terkait kembalinya Putu ke Bayangkara FC tanpa kompensasi itu tidak benar, kata Sumarji. Selain Putu, kabar soal perekrutan Witan Sulaiman dengan status pinjaman juga ingin diluruskan Sumarji. Dirinya menegaskan jika pihak Macan Kemayoran lah yang menawarkan winger berusia 22 tahun tersebut kepada Bayangkara FC. Sebetulnya tidak hanya Witan, akan tetapi ada satu pemain lagi yang ditawarkan kepada kami. Tapi akhirnya kami hanya meminjam Witan. Untuk peminjaman Witan, biaya yang kami keluarkan sangat besar. Jadi semua proses pelepasan dengan skema apapun tetap harus ada kompensasinya. Tidak benar jika hanya mendatangkan begitu saja, ungkapnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak merencanakan game internal pada akhir pekan ini. Menurut Boyan Hodak, game internal ini untuk menjaga atmosfer pertandingan para pemainnya selama jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Kurang lebih 2 pekan, kompetisi terjeda selama FIFA Matchday. Setelah jeda, Pangeran Biru akan melawat ke markas Dewa United pada 26 November 2022. Boyan Hodak menjelaskan, game internal bukan hanya menjaga sentuhan permainan, tapi juga bisa membuat semua pemain mendapatkan menit bermain. Kami tidak akan melakukan uji coba dan kemungkinan hanya menggelar game internal. Jadi, 22 pemain bisa mendapatkan kesempatan bermain selama 90 menit, kata Boyan Hodak. Setelah itu, Persib akan fokus kembali menatap laga putaran kedua. Boyan Hodak mengatakan anak asuhnya akan berusaha meraih hasil maksimal sebelum kembali libur pada Piala Asia. Bek sayap Persib Bandung Zalnando siap kembali berjuang bersama Maung Bandung di Liga 1 2023-2024 setelah cedera panjang yang dialaminya kini telah pulih. Zalnando sebelumnya sempat mengalami cedera panjang di bagian engkel dan juga patah tulang yang terjadi pada akhir 2022 lalu. Akibat cedera tersebut, pemain kelahiran Cimahi 25 Desember 1996 tersebut terpaksa naik ke meja operasi hingga mendapatkan pemasangan pen di kakinya. Bahkan, Zalnando pun harus berlatih secara terpisah dari rekan-rekannya serta melewatkan 18 laga di musim ini. Kini pemain yang akrab disapa Nando itu tampak telah bergabung dalam sesi latihan bersama tim Persib sejak pekan lalu. Namun sang pemain nampaknya harus sedikit bersabar dan tinggal menunggu waktu saja baginya untuk bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Persib. Alhamdulillah sudah sangat baik sekarang, terus rasa nyerinya juga sudah hilang.
paling bekas-bekasnya, tapi udah ke bawah latihan sudah nyaman, tinggal kekuatan engkelnya aja, kata Zalnando. Waktu jeda kompetisi yang cukup panjang sebelum Persib menghadapi Dewa United pada 26 November 2023 di pekan ke-20 nanti dimanfaatkan untuk terus mengejar kekuatan fisik dirinya. Iya, apalagi di jeda FIFA Matchday agak lama, jadi ini kesempatan saya untuk mengembalikan kondisi fisik. Yang pasti kondisi fisik saya tertinggal dibanding pemain lain yang rutin menjalani pertandingan. Saya belum, lebih mengejar kondisi, katanya. Nasib pemain asing Persib Bandung Levi Madinda rupanya belum jelas, di mana beredar kabar akan ada playmaker baru yang akan direkrut. Perburuan pemain baru Persib pada bursa transfer paruh musim ini semakin ramai dibahas, di mana munculnya beberapa nama baru. Sebelumnya, Persib tengah dikaitkan dengan Asnawi Mangku Alam untuk menggantikan Putu Gede yang hengkang di posisi bek kanan. Namun rumor ini masih belum jelas, di mana pihak manajemen Persib belum mau membocorkan siapa sosok baru yang akan direkrut. Sementara kabar kembalinya Hen Herdiana ke Persib juga semakin menguat untuk bisa mengisi pos bek kanan yang kosong meski belum bisa dipastikan 100%. Kini muncul rumor baru di mana Persib ternyata sedang mencari playmaker anyar untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023-2024. Saat ini Persib masih memiliki Levi Madinda yang menjadi andalan di putaran pertama lalu dan menjadi tandem Mark Klok di lini tengah sebagai motor serangan. Namun sepertinya penampilan Levi Madinda kurang memuaskan tim pelatih sehingga beredar kabar soal pencarian pemain asing baru. Salah satu akun bola @satfootball menyebutkan nasib Levi Madinda belum jelas bersama Persib di putaran kedua nanti. Persib Bandung kabarnya akan mencari playmaker asing untuk putaran kedua. Tulisnya dalam Instastory terbaru Selasa 14 November 2023. Meski Persib bisa saja mempermanenkan Levi Madinda yang akan habis kontraknya pada Desember 2023 nanti, kemungkinan untuk memboyong playmaker anyar yang dibutuhkan tim tidak tertutup. Apalagi dalam beberapa pertandingan terakhir performa pemain asal Gabon ini sedang menurun dan kerap kali perannya tak terasa di lini tengah. Persib sepertinya memikirkan untuk mengganti posisi Levi Madinda di putaran kedua nanti dan mencari sosok baru yang akan masuk. Sedangkan untuk Tyrone Del Pino, kabarnya akan segera dipinjamkan ke klub Thailand dalam waktu dekat. Pemain asal Spanyol ini juga disebutkan tak masuk skema permainan Persib di bawah asuhan pelatih Boyan Hodak.